teman-teman, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Raini. Pada video reaction saya kali ini, saya ingin membahas tentang kapal selam pertama buatan Indonesia. Nah, seperti apa kecanggihan dan kehebatan kapal selam buatan Indonesia ini? Tanpa membuang masa, kita akan mulai. Di tengah pandemi corona, ada kabar gembira untuk kita semua. Keberhasilan pembangunan kapal selam Alugoro menjadikan Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. Hal ini pun menjadi salah satu tonggak dimulainya kemandirian Indonesia dalam produksi alat utama sistem senjata kapal selam pertama ya. Kapal selam. Lantas apa saja tahapan yang telah dilalui dalam uji kapal selam pertama rakitan Indonesia? Oke, saya pause sebentar ya teman-teman. Di sini mungkin saya ingin berikan sedikit penjelasan ya. Mungkin buat teman-teman Indonesia kalian sudah mengerti apa itu arti rakitan. Tapi buat orang Malaysia mungkin kalian akan bertanya-tanya apa itu rakitan, apa maksudnya. Dari apa yang saya Google di sini adalah rakit dalam bahasa Malaysianya adalah bina atau juga membina ya. Kamus bahasa Indonesia adalah kendaraan apung yang terbuat dari beberapa bulu atau kayu yang diikat sejajar untuk mengangkut barang ataupun orang, menjadi alat transportasi ya, menghantar orang atau mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain. Mudah-mudahan ya bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Kan kami ulas untuk Anda dalam menguak kapal selam pertama rakitan Indonesia. Berbagai tahap uji coba satu demi satu sukses dilakukan dalam pembuatan kapal selam Alugoro buatan PT PAL Indonesia yang diproduksi dengan skema transfer teknologi dengan Korea Selatan. Dalam hal ini bekerja sama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSME. Nah, prestasi pembangunan kapal selam Alugoro tentu saja merupakan investasi jangka panjang negara dalam memiliki penguasaan teknologi tertinggi alutsista laut, yaitu kapal selam. Kapal selam Alugoro merupakan kapal selam pertama karya anak bangsa yang merupakan kapal ketiga dari kontrak pengadaan kapal selam batch 1 yang dibangun secara joint section di PAL dan mendapatkan predikat zero defect alias tanpa cacat. Predikat zero defect ini diakui langsung oleh tim dari DSME Korea Selatan. Luar biasa ya. Pertama, rakitan Indonesia yang memiliki panjang 61,3 meter itu mampu bergerak dengan kecepatan 21 knot ketika di bawah air dan 12 knot ini ketika berada di permukaan, dan ini mampu membawa 40 kru. Untuk kemampuan jelajah, kapal selam Alugoro ini mampu bergerak selama 50 hari. Kapal selam itu dan bahkan didesain dengan lifetime hingga ya, mencapai 30 tahun. Nah, kapal selam ketiga yang bernama KRI Alugoro memiliki perbedaan dengan dua kapal selam sebelumnya yang dibuat di Korea Selatan. Salah satunya adalah teknologi baru dan canggih yang mampu mengatasi peperangan di bawah permukaan laut. Nah, dalam RAPBN 2021, pemerintah menyiapkan anggaran melalui skema penyertaan modal negara atau PMN kepada PT PAL Indonesia untuk pembangunan atau pengembangan kapal selam yang mencapai 1,3 triliun rupiah. Setelah kapal selam Alugoro rampung, pemerintah Indonesia memang berencana menambah lagi 3 kapal selam melalui proses perakitan oleh PT PAL Indonesia kerjasama dengan Korea Selatan di Surabaya, Jawa Timur. Hebat ya. Good job. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Jadi pada 24 Oktober 2019, PAL Indonesia berhasil melaksanakan tahapan first streaming test pada kapal selam Alugoro di dermaga kapal selam PAL. Ya. Nah, ini merupakan tahapan yang sangat krusial dalam menguji keseimbangan kapal selam, baik di permukaan maupun di bawah permukaan air. Nah, kapal selam Alugoro telah memenuhi syarat kestabilan di permukaan dan pada saat menyelam. Tes
ini membutuhkan kondisi Oke, perairan tes yang tenang pertama dan pun memiliki sudah kedalaman lulus ya. antara 15 Sudah hingga pas. 18 meter. Keberhasilan tahapan first streaming test kapal selam Alugoro itu merupakan pengalaman pertama Indonesia. Soalnya kapal selam Alugoro merupakan kapal selam pertama karya anak bangsa yang dibangun atau dirakit di PAL Indonesia. Fase ini merupakan tes pertama untuk menyelam Ya, sebelum dia dilakukan dirakit tes ya di di laut lepas. Indonesia. Ya, Kapal selam maksudnya Alugoro dibilang harus di menjalani beberapa Indonesia. tahapan tes lain seperti Sea Acceptance Test atau SAT atau tes berlayar di perairan terbuka hingga tahapan final completion sebelum akhirnya dapat beroperasi penuh atau commissioning. Kemudian pada Januari 2020, kapal selam Alugoro menjalani tahapan Nominal Diving Depth atau NDD di perairan utara 20 Januari Pulau ya, Bali. tahun ini pun dia NDD merupakan bagian menjalani dari tes yang 53 kedua item ya Sea teman-teman. Acceptance Test Jadi mereka atau perlu SAT kapal melakukan selam ya Alugoro. beberapa Tahapan tes NDD untuk ini bisa pun memastikan dinyatakan kapal selam berhasil ini karena kapal sudah selam boleh Alugoro berhasil digunakan. menyelam hingga kedalaman 250 meter. Nah, tahapan NDD ini sangat penting karena setelah tahapan NDD berhasil dilaksanakan, ini dapat disimpulkan kalau 90% proses pembangunan kapal selam telah berhasil. 90% Nah, kemajuan sudah pembangunan kapal berhasil selam ya ini di pun tes mendapat yang kedua perhatian ya. Presiden. Pada 27 Januari 2020 lalu, Presiden Jokowi meninjau langsung dan Wow, memasuki kapal 20 selam Alugoro Januari serta fasilitas lalu produksi kapal Pak selam Jokowi yang dimiliki sudah oleh PAL pergi Indonesia dan untuk berharap suatu saat melihat Indonesia ya mampu kapal selam membuatnya yang secara dibuat mandiri. ini. Selanjutnya pada 4 Maret 2020, kapal selam Alugoro berhasil menjalani tahap uji 4 Tactical Maret Diving Depth berhasil atau TDD hingga melakukan kedalaman ya tes yang ketiga 310,8 di kedalaman meter. 310,8 tahap meter. TDD ini krusial untuk uji kekedapan kapal karena merupakan tes kedalaman taktis bagi sebuah kapal selam ini pada kedalaman di bawah layer laut yang sulit dideteksi oleh kapal atas air. Tahap TDD merupakan bagian dari 53 item Sea Acceptance Test kapal selam Alugoro. Kemudian terbukti kapal selam Alugoro ini dapat mempertahankan kekedapan pada kedalaman 300 Terbukti meter ya kapal dengan Alugoro dapat tekanan lingkungan pada mempertahankan kedalaman tersebut kelembapannya sebesar di kedalaman 30 bar. 30,8 Kita lihat lagi meter ya. tahapan selanjutnya. Pada 30 Juli 2020, kapal selam Alugoro sukses menyelesaikan pengerjaan dry docking di Graving Dock Irian PAL Indonesia. Nah, selanjutnya setelah proses suplai di logistik di dermaga kapal selam PAL, kapal selam Alugoro menyusuri Selat Madura, Laut Jawa dan sempat menuju perairan Banyuwangi untuk menjalani fase lanjutan yaitu Sea Acceptance Test atau SAT. Kapal selam Alugoro menjalani dry docking selama 7 hari untuk pembersihan badan bawah garis air. Nah, dengan kondisi yang bersih diharapkan dicapai hasil yang optimal untuk pelaksanaan fase lanjutan SAT yang salah satunya adalah pelaksanaan indiscretion rate. Adapun setelah melewati proses pengujian, kapal selam Alugoro akan diserahkan kepada Kementerian Pertahanan untuk digunakan oleh TNI Angkatan Laut pada Desember 2020 mendatang. Nah, kemajuan ini tentu saja menunjukkan bahwa nyatanya Indonesia juga mampu kok untuk memperkuat pertahanan lautnya dengan produksi kapal selam di dalam negeri. Semoga saja prestasi ini dapat semakin memperkuat pertahanan negara dan membuat daya tempur nasional semakin diperhitungkan. Ya, oke. Yes, Tania untuk negara Indonesia yang sudah berhasil merakit atau mencipta kapal selamnya sendiri. Sekali lagi Tania, selamat ya. Di sini saya akan tambahkan sedikit tentang keunikan kapal selam Indonesia yang pertama ini, yaitu nama yang digunakannya ya. Dan ini mempunyai artinya tersendiri ya teman-teman. Saya akan bagi tahu sedikit. Nama Alugoro ini diambil dari sebuah senjata pemukul yang dimiliki oleh tokoh pewayangan yaitu Prabu Baladewa. Senjata tersebut berupa gada yang digunakan oleh para kesatria atau juga bangsawan. Kekuatan senjata ini dengan sekali pukul dapat menghancurkan kepala orang yang dipukulnya, dan senjata ini sangat sakti. Wah,
Sakti, mudah-mudahan saja kapal selam yang pertama ini diciptakan di Indonesia ini atau dirakit di Indonesia ini akan menjadi sejarah besar untuk bangsa Indonesia. Saya doakan agar negara Indonesia terus maju, terus berkembang, dan anak bangsa terus menciptakan karya-karyanya ya untuk mengharumkan nama bangsa. Tahniah sekali lagi, dan semoga saja dengan terciptanya kapal selam pertama ini akan memperkuat lagi ya kekuatan negara, terutama untuk tentara negara Indonesianya atau TNI-nya. Nah, teman-teman, saya rasa video saya sampai di sini saja. Semoga saja ini bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang suka video saya ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan juga di-share. Jumpa lagi di next video. Oke, bye-bye. See you.